Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya adalah, dapatkah ahli waris menggugat atau menuntut batal akta pandading yang dibuat oleh orang tuanya, di mana kedua orang yang membuat akta pandading tersebut sudah meninggal? Tentu kita pahami, apabila orang tua sudah meninggal dunia, maka segala kewajiban dan hak-hak dari orang tua tersebut akan dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ya, jadi segala hak dan segala kewajiban akan dialihkan kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan prinsip di dalam pasal 1318 KUH Perdata kita. Begitu juga di dalam pasal 1100. Nah, ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris, bahwa seseorang itu menerima warisan tidak hanya hak-haknya tetapi juga segala kewajiban-kewajiban dari si pewaris. Nah, terkait apakah perjanjian perdamaian itu dapat dibatalkan? Ya tentu kita perhatikan terlebih dahulu. Perjanjian perdamaian itu adalah perjanjian. Ya, jelas bahwa perjanjian perdamaian itu adalah perjanjian. Sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 1851. Yang pada intinya perjanjian perdamaian itu adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak atau mencegah terjadinya sengketa. Nah, oleh sebab itu, karena perjanjian perdamaian ini adalah perjanjian, maka tentu syarat sahnya perjanjian itu harus terpenuhi. Sebagaimana kita pahami di dalam ketentuan pasal 1320, agar supaya perjanjian itu memenuhi sah, ya, supaya perjanjian itu sah, maka tentu yang pertama harus didasarkan pada kesepakatan. Yang kedua, kecakapan mereka yang membuatnya. Yang ketiga, objeknya dapat ditentukan, ya, atau tertentu. Dan yang keempat, kausannya diperbolehkan atau karena sebab yang tidak terlarang. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya nih perjanjian perdamaian itu terdapat cacat kehendak, ya, ini tentu pelanggaran terhadap syarat yang pertama, sepakat, ya. Ternyata kesepakatan yang diberikan itu tidak seperti yang dikehendaki atau yang biasa disebut dengan cacat kehendak. Nah, cacat kehendak itu sebagaimana diatur di dalam pasal 1321, ya, bisa terjadi karena kesesatan 1322, bisa terjadi karena paksaan atau ancaman 1323 sampai pasal 1327, atau karena penipuan 1328. Nah, kemudian dalam jurisprudensi serta doktrin juga kita tahu penyalahgunaan keadaan, ya, sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian. Nah, jadi tadi kalau misalnya di dalam perjanjian ini ada cacat kehendak, maka tentunya perjanjian perdamaian itu dapat dibatalkan. Seperti misalnya jelas di dalam ketentuan pasal 1859 BW atau KUH Perdata kita, namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan. Pasal 1859 ayat 2, ia dapat dibatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atau paksaan. Demikian juga di dalam pasal 1861. Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu adalah sama sekali batal. Jadi, jelas kalau ternyata perjanjian perdamaian itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, baik tadi misalnya karena ada cacat kehendak atau karena sebab yang palsu, maka jelas perjanjian itu dapat diajukan upaya hukum pembatalan. Nah, demikian juga kalau ditelusuri di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 454 KPDT tahun 1991 yang di dalam kaidah hukumnya menentukan bahwa akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang. Jadi jelas menurut jurisprudensi ini bahwa kalau ternyata isi perjanjian perdamaian itu bertentangan dengan undang-undang, ya jelas perjanjian perdamaian itu batal dihukum.
Ya. Nah, begitu juga kalau kita lihat di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 369 garing PDTG garing 2014 garing PN Jakarta Pusat. Di dalam putusan PN 369 2014 ini menentukan bahwa perjanjian perdamaian itu dibatalkan karena terdapat penyalahgunaan keadaan dalam pembentukan perjanjian itu. Nah, meskipun kemudian putusan PN Jakarta Pusat ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi karena dianggap sesuai dengan pilihan kompetensi, harusnya pembatalan ini diajukan ke arbitrase karena di dalam perjanjiannya menentukan demikian. Tetapi dari sini kita bisa memahami bahwa kalau di dalam perjanjian itu terdapat penyalahgunaan keadaan, ya tentu perjanjian perdamaian itu dapat dibatalkan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah perjanjian perdamaian karena itu adalah perjanjian, maka tentu dia harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Nah, oleh sebab itu kalau ternyata perjanjian ini tidak memenuhi syarat-syarat dasar perjanjian, maka tentu dapat mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan dengan kewajiban pembuktian. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya sampaikan.